Yo, beberapa waktu yang lalu aku ada post tentang apa sih ciri khas Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan di dalam video itu aku dapat satu komentar, ada yang tanya, Kak, bikinin konten tentang Injil Sinoptik dan Injil Yohanes dong. Nah, mungkin kamu ada yang baru pertama kali dengar tuh, apa tuh Injil Sinoptik? Nggak tahu tuh apa sih Injil Sinoptik? Atau mungkin pernah dengar tapi apa sih sebenarnya nggak terlalu yakin. Sebenarnya Injil Sinoptik itu cuma 3 Injil ini aja, Matius, Markus, Lukas. Nah, itu namanya Injil Sinoptik. Udah gitu aja sebenarnya. Nah, cuma kenapa dinamakan Injil Sinoptik? Ribet bener gitu kan. Sebenarnya sederhana dan kamu mungkin nggak tahu juga jawabannya. Karena Injil Sinoptik itu ceritanya mirip. Matius, Markus, Lukas itu sangat mirip satu sama lain ceritanya. Dan kamu langsung bisa nangkep lah nuansanya. Dibanding sama Yohanes itu jauh banget kan rasanya waktu baca Injil Yohanes sama baca Injil Sinoptik gitu. Yang Yohanes ada misalnya 7 great I am itu, 7 perkataan aku adalah, 7 mukjizat, 7 dia pakai istilah tanda misalnya. Agak unik gitu ya dibanding Injil Sinoptik, rasanya lebih narasi gitu. Jadi nuansanya sangat-sangat beda. Nah, pertanyaannya kalau memang isinya mirip-mirip Injil Sinoptik ini, kenapa harus dibikin 3 Injil? Kenapa harus ada Matius? Kenapa harus ada Markus? Kenapa harus ada Lukas? Nah, menurut para teolog, kemungkinan besar mereka itu saling ngintip sebenarnya. Jadi Injil Sinoptik itu ditulis saling ngintip tuh satu sama lain. Bukan saling ngintip kali ya, lebih tepatnya yang diduga para teolog yang pertama kali tulis itu adalah Injil Markus. Jadi Markus itu kan paling pendek. Nah, itu yang paling pertama ditulis. Itu kemungkinan ditulis setelah atau menjelang kematiannya Petrus. Ya, Markus tuh dipercaya lumayan menjadi muridnya Petrus itu. Jadi waktu Petrus mau dihukum mati, mereka takut karena wah ini pimpinan gereja kita udah nggak ada, jadi harus ditulis itu ceritanya. Nah, makanya Markus tulis Injil yang pertama. Karena takutnya setelah nggak ada Markus nanti ada kebingungan siapa sih Yesus itu, semua orang bisa bikin klaim-klaim sendiri. Nah, makanya aku harus kasih testimoni yang jelas ini Yesus itu. Karena aku belajar langsung dari muridnya Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Nah, kalau Petrus udah nggak ada kan repot. Nah, ditulislah Injil Markus. Nah, setelah itu Injil Markus sudah mulai beredar. Nah, cuma mungkin Injil Markus itu ada kesulitan diterima sama orang Yahudi misalnya. Pertanyaan sederhananya misalnya, kenapa Tuhan Yesus kok dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Apakah Yohanes Pembaptis itu lebih besar daripada Yesus kalau demikian? Nah, di situ baru dijelaskan. Matius makanya mengambil cerita itu, Matius membaca kitab Markus. Nah, terus kemudian dituliskan untuk orang-orang Yahudi. Nah, makanya ada diubah sedikit kontennya. Misalnya kalau dibaca narasi tentang baptisan Yesus, di Matius itu ada bagian yang unik, cuma Matius saja yang punya, yaitu dialog antara Yohanes Pembaptis sama Yesus. Ya, karena mungkin menurut Markus itu nggak terlalu penting, tapi menurut Matius itu sangat penting karena itu menyatakan siapa Yesus. Nah, jadi ya Yesus kan bilang ya Yohanes enggan gitu awalnya untuk membaptis Yesus karena kan Yesus lebih besar, Yohanes Pembaptis sendiri ngaku. Nah, dialog ini tidak dicatat oleh Injil Markus, tidak dicatat oleh Injil Lukas karena menurut Matius ini sangat-sangat penting. Makanya kayaknya Markus lupa menurut Markus nggak penting lah, mungkin bukan lupa tapi nggak terlalu penting, tapi Matius merasa ini harus penting. Nah, makanya ditulislah di dalam Injilnya Matius. Nah, makanya Matius tuh ingin baca Injil Markus dan merasa ini benar gitu, cuma mungkin kurang tepat untuk jemaatnya, makanya dimodifikasi sedikit. Jadilah kita Matius, Injil Matius. Nah, terus Lukas juga melihat ke Markus dan jadilah Injil Lukas. Matius dan Lukas menurut para teolog mereka sepertinya tidak membaca satu sama lain. Tapi Matius membaca Markus, Lukas membaca Markus. Makanya bisa ada kemiripan yang begitu besar. Dan kenapa perlu ada 3 Injil itu, bukan cuma satu? Karena waktu dibaca kepada jemaat tertentu, kalau mungkin buat jemaatnya Markus sama jemaatnya Matius itu bisa agak berbeda, makanya dipisah. Tapi itu testimoni semuanya benar. Nah, sekian dariku untuk penjelasan mengenai Injil Sinoptik. Kalau ada pertanyaan lagi, komen aja biar aku bisa kasih penjelasan yang lebih tepat, yang lebih bagus lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.